Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Jumat 16 Mei 2025, hari biasa pekan keempat Paskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC, dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini diawali dengan penghiburan Yesus Kristus kepada para murid-Nya. Nampaknya Yesus tahu kegelisahan dan perasaan para murid pada waktu itu. Oleh karena itu dia pun berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus lantas mengatakan bahwa ia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka. Kematiannya melalui kayu salib itulah yang merupakan cara Yesus mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Berulang kali, Yesus telah menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa jalan ke rumah Bapanya di sorga adalah jalan yang penuh dengan penghinaan dan penderitaan, bahkan sampai mati. Tetapi jalan tersebut juga merupakan jalan kepada kemuliaan dan kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas, salah seorang muridnya, mewakili para murid lain membuka dialog dengan Yesus. Katanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas berpikir bahwa murid-murid Yesus harus mengikuti jalan yang sama yang ditempuh oleh Yesus untuk dapat sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus sangat memahami keterbatasan pemahaman para muridnya. Ia pun kembali menjelaskan sekaligus meluruskan kesalahpahaman ini dan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus memperbaiki kesalahpahaman para murid melalui Thomas. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Thomas memberi pemahaman kepada kita bahwa percaya pada Yesus bukan hanya dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi percaya juga berarti kita berani mempercayakan seluruh hidup kita pada Yesus. Susah ataupun senang, kita tetap andalkan Yesus. Percaya juga berarti kita siap memikul salib Kristus. Sebagai orang beriman yang mempercayakan seluruh hidup pada Tuhan, pastilah kita hidup bahagia secara rohani. Pertama-tama, karena Dia telah menyediakan tempat bagi kita di sisi Bapa. Namun, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang sekarang ini tidak pernah bisa hidup damai karena selalu diliputi kegelisahan berhadapan dengan kematian yang akan datang. Apakah dengan takut dan gelisah, maka kematian itu tidak akan terjadi? Kematian adalah sebuah takdir kehidupan.
Manusia hanya memiliki dua pilihan. Kalau tidak mati karena penyakit, ia akan mati melalui usia. Bagaimana sikap tepat yang harus kita lakukan menghadapi situasi ini? Ingatlah sabda Yesus dan tanamkanlah dalam hati. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada pilihan lain. Kita perlu rendah hati menyadari bahwa manusia memperoleh hidup sebagai anugerah dari Tuhan. Kita hanya perlu menghargai dan menjalani hidup dengan baik. Yang akan terjadi kemudian adalah urusan Tuhan. Justru berhadapan dengan misteri ini, kita harus lebih berserah pada Tuhan dan percaya pada sabdanya. Saudara-saudari yang terkasih, di dunia ini kita perlu mencari sesuatu yang lebih daripada sekedar bertaruh hidup, yaitu persatuan dengan cinta kasih Tuhan, sumber dan tujuan hidup manusia. Kita diajak untuk mengarahkan hidup pada Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan sikap ini, hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah aku agar selalu memiliki kerendahan hati untuk mempercayakan seluruh hidupku pada kasih-Mu. Karena hanya dengan demikian, aku akan menikmati hidup sampai pada kehidupan kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.